Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya Ten, hari ini gue punya satu unit mobil. Tapi ini bukan mobil gue, Ten. Ini mobil apa nih, bro? Ini mobil customer gue yang habis coating di tempat gue. Oh, di tempat lu bisa coating? Bisa, ntar IG-nya di flashdetailing.id, boleh dicek ya. Nah, jadi ini kemarin customer gue, sebenarnya langganan showroom gue juga sih, Ten. Dia sering jual beli mobil di showroom gue. Iya. Nah, dia kemarin ada beli Innova Zenix tuh ada dua, ada hitam sama putih. Oke. Nah, ini yang hitamnya habis di coating. Nah, mobilnya ini adalah Toyota Innova Zenix Hybrid tipe Q, yang modelista. Ibarat di Zenix tuh udah top of the line-nya lah. Ini udah paling atas lah. Paling mentok rata atas lah, rata kanan lah. Sabar, gue mau nanya deh sebelum itu. Lu tahu, ini kan ada modelista di sini nih. Berarti ada yang Q biasa kan? Ada. Bedanya tuh apa sih, Dri? Setahu gua ya itu beda add-on body kit aja sih, kayak tambah-tambahan, kayak modelista kan ada tambahan ini. Oh, ini kayak add-on ya. Di bagian belakangnya juga ada gitu. Side skirt gitu Side skirt ya. Terus juga kemarin gua juga sempat nanya ke sales Toyota, katanya malah yang lebih laku yang modelista, Ten. Kalau pelek sama? Pelek sama. Cuma beda add-on body kit. Karena gini, lu udah beli mobil seharga 600 juta, kalau lu nggak beli yang tanggung paling atasnya tuh kayak ngapain gitu. Iya. Ini lu sekalian beli yang ada body kit modelista. Karena tuh kalau nggak salah beda belasan juta deh, setahu gue ya. Oh. Ini 600 juta berapa? 600 kecil sih, masih di bawah 6,5 mobil ini. Gitu. Ini spionnya masih sama kayak Reborn nggak sih? Mirip ya bentuknya? Mirip nggak sih? Iya. Iya kan? Mirip Reborn ya? Iya, Cuman mirip. bedanya ini udah kamera 360 gitu. Oh, ini ada di sini ya. Ya, ya. Kamera-kameranya. Terus tapi yang gua suka nih, Ten, dari Zenix ini adalah peleknya. Sama, Kalau tadi kita juga udah ya, bahas coba ya. kasih lihat Mas peleknya. Kalau menurut gua ya, lu coba agak dari jauh deh, Mas. Agak Nah, dari sini nih, Mas nih. kelihatannya tuh bodi itu gede, tapi Iya. peleknya tuh kecil, mungil. Bener, Ya kan? gua. Nah, dia pakai ring 18. Tapi kalau 18. menurut gua ya, lu oke lah pakai ring 18. Karena kalau bisa sih profil bannya tuh dia lebih tebelin nggak sih, Ten? Bener. Karena kalau menurut gua lu dengan kondisi ban lebih tebel, pastinya kayak lebih padat ya. Iya. Fender lebih padat dan bantingan juga pasti jauh lebih enak. Gitu. Karena ini sekarang pakai ban ukurannya mana, Ten? Coba 50 nih. 225, 50. Kalau 60 ya? 60 ketebalan. Kalau enggak 235 50 lah. Oke lah, 235 50 tuh udah oke. Karena 225 per 50 tuh agak ketipisan menurut gue ya. Tipisan sih memang. Oke, kita lanjut dari samping. Yang paling kelihatan kalau ini hybrid adalah emblem hybridnya gitu. Karena kalau misalkan di Zenix ini setahu gua, Bedanya berapa sih yang non hybrid dan hybrid tuh? waduh, gua nggak hafal harganya. Pokoknya gua cuman hafal yang Q hybrid paling tinggi nih ratakan tuh 630 kalau nggak salah ya, segituan harganya. Nah, terus kalau misalnya di tipe Q ini semuanya tuh hybrid, Ten. Oh. Nggak ada yang non hybrid gitu. Cuman beda kalau di tipe G sama tipe V itu dia ada yang non hybrid, yang bensin doang. Iya. Sama-sama 2000 cc mesinnya. Nah, kalau yang Gitu. G, gue udah pernah nyobain. Lu pernah nyobain yang G? Yang G. Tapi yang Hybrid atau enggak? Non Non hybrid ya? hybrid. Gue juga nggak tahu dia mesinnya tuh sama kayak Innova yang sebelumnya yang Reborn 2.0 beda ya? Beda ya? Jadi ini tuh beda di mesin Oke. beda, Mesin apa sasis sih? beda, Sasis beda. Dari- Oh ya, tadi lu bilang sasisnya sebelumnya apa? leather frame kan? Masa sih? Iya. Emang leather frame ya? Iya. Bukan Fortuner leather frame ya? Reborn juga sama. Oh, Reborn sama ya? Reborn Oke. leather frame, Ha-ha. ganti ke ini Monocoque. ganti sasis, Oke. tarikan jadi tarikan depan. Oh iya, jadi tarikan FWD. CVT. Iya. Karena di Innova Reborn plusnya lu masih tarikan belakang RWD dan gearboxnya itu nggak CVT. Iya, Gitu kayak ini Matic udah konvensional aja gitu. Dan di sini diesel nggak ada yang keluarin diesel lagi. Yes, Keluaran jadi hybrid dia. ini adalah rekor Innova termahal sepanjang sejarah yang Toyota keluarin ya. Benar. Karena 600 Innova juta. dulu mungkin kayak Venturer berapa ya? 500 kali ya? Iya. Paling mahal, cuman ini udah menyentuh angka 600 juta karena hybrid. Gue mau nanya ke lu, Ten. Menurut lu worth it gak dengan harga 600 juta lu beli Zenix ini? Karena kan tadi kita udah coba tes muter jalan Kalau dengan gua- kondisi interior lain-lain gitu. Kalau menurut gua tetap worth it sih. Worth it ya? Kalau menurut gua 600 juta masih worth it ya? masih worth it. Sebenarnya worth it sih tergantung dompet orang masing-masing Iya. sebenarnya, Ten. Kadang ada orang bilang ini nggak worth it. Cuma kalau menurut gua sih ya oke lah. Oke lah. Worth it aja. Lu pakai 10 tahun juga oke lah. ini Masih mobil. oke, karena ini juga salah satu tadi gue bilang Innova termahal yang pernah dikeluarkan Toyota dan Innova Hybrid pertama yang dikeluarin oleh Toyota Benar. gitu. Makanya ini cukup hype banget pas keluar di Indonesia Benar. gitu. Cuman sayangnya tidak ada varian diesel ya, Ten. Iya. Cuman jangan khawatir karena Toyota masih keluarin Innova Reborn yang diesel, Ten. Iya, Kan tapi yang baru tuh tipe G ya? 2024 ya. Tipe Cuma G tipe G doang. Iya. Kalau kata orang tipe gembel, Ten. Iya. Karena paling rendah. Gitu. Tapi jujur kalau dari model ya, Dri, kalau dari dibandingin Fortuner yang terbaru deh, yang dari banding apa lagi ya? Pajero misalkan, Fortuner Pajero atau apa gitu yang SUV gue lebih megang ini sih, modelnya Iya. gue suka banget. Karena ini salah satu
model yang lumayan oke sih sebenarnya dari Toyota ya. Dia ngeluarin Zenix nggak salah lah modelnya gitu. Cuman bannya aja gitu yang kayak ban kurang ya gitu loh. gitu. Nah, terus Ban, juga pelek. karena ini adalah tipe Q, dia memiliki kursi yang captain seat. Captain seat nih, Ya. kita cobain nih. Cuman gue rada bingung sama Innova ini, Ten. Iya. Dari zaman dulu, Innova itu kursi depannya itu nggak ada yang elektrik. Iya. Ya lu bayangin, ini tipe Q ya, tipe tertinggi aja, kursi depan tuh nggak ada elektrik, Ten. Iya, tadi gua Cuman juga kursi nyadar. belakang tuh elektrik. Tapi ini gitu. enggak loh. Tuh. Maju mundur nggak elektrik ya, Enggak. cuma kan lu buat senderan sama yang buat kakinya kan elektrik. Dan ini ada Gitu. TV juga nih di sini. Cakep sih. Oke ya, Enak, dan ini lebih lega jauh dibanding Reborn sih. jauh ya? Jauh. banget ya. Mungkin Jauh banget, dimensi gila. mungkin bisa jadi lebih panjang dibandingkan Reborn ya. Iya. Jauh ini jauh banget Gitu. gedenya. Terus kita ke bagian, oh ya ini kan buat anak-anak muda suka nih ada tirainya. Iya, Jadi karena nggak panas privacy lah kan. ya. Iya. Privacy, Ten ya? Privacy. Privacy, Ten. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Saya dari sebelah sana, Mas ya. Oke. Kita lihat interior bagian depannya Innova. Oke, masuk aja, Ten. Kita nyalain mobil ya. Ini kalau dinyalain mobil tuh dia nggak ada suaranya, Ten. Iya ya, hybrid ya. Dah, ini mobil udah siap untuk Nyala jalan. ya, kita coba Iya kan? nyalain AC dulu. Nah, gitu. Nah, terus juga di sini ntar gue bakal jelasin lah beberapa fitur mungkin pas kita sambil jalan. Iya. Gitu ya. Yang penting nih mobil sih keren banget sih menurut Keren gue ya. sih, 600 ininya. juta, oke lah ya. Dan Ada- Innova sunroof. Sunroof. Innova pertama yang ada sunroof loh. Hah? Innova pertama yang ada sunroof, sebelumnya Innova mana ada sunroof. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Ini pertama kali Innova ngeluarin sunroof, hybrid, dan menurut gue ini Mewah. perubahan yang sangat drastis dari Toyota ya, menurut gue. Kayak Kijang Karena jauh banget. Kijang udah mulai dibikin mewah sekarang. Dibikin mewah ya, lain halnya dengan kijang zaman-zaman dulu gitu kan. Gitu. Terus kita mau kemana lagi? Bagian belakang tadi udah bagasi, mau lihat dulu bagasi. Bagasi boleh deh, Coba bagasi. kita Bagasi sama Ini mobil baris kita tiga nggak usah matiin, biarin aja. Karena nggak ada suaranya, Ten. Bagasi dulu nih. Bagasi Kita sekarang tidak udah mengeluarkan emisi gitu. power back door. Iya, PBD. power back door. Tadi lu belum coba di baris ketiga, Ten. Mau coba ya sekarang ya. Coba lu coba di baris ketiga, menurut lu masih enak atau enggak? Karena Ini enakan di tengahnya- captain seat gampang lu buat ke baris ketiganya gitu. Tengahnya oke lah ya. Oh, sekarang mesinnya baru nyala dia. Nah, tadi gue bilang nih Mas Modelista nih. Tadi kan di bagian bumper depan ada tulisan Modelista. Ini di bagian belakang juga ada nih add-on seperti warna ininya. Gitu. Gimana, Ten? Duduk di belakang, oke? Ini tengahnya sih kegedean jauh ya, lihat deh. Lu bisa lihat dari legroomnya tuh. Iya, tengahnya masih bisa dimajuin Masih bisa jauh banget dimajuin ya. Jauh banget. Dan ini masih enak gitu loh. Masih enak. Sama Ribbon jauh gak? Jauh sih. Ini Jauh ya? gede banget. Jadi buat road trip berenam masih oke lah ya. Masih enak banget. Berenam enak banget pas ini. Mobil Berenam pas buat banget. keluarga. Nah, oke, cuman yang sangat disayangkan bodinya Zenix itu agak tipis, Ten, sebenarnya, Ten. Emang ya? Agak tipis dibandingkan setahu gua ya sama Reborn tuh dia agak tipis. Lebih kopong lah gitu bodinya. Gitu. Oke. Oke. Kita tutup bagasinya. Kita bahas apa lagi? Mesin, Ten, mesin. Oh iya, Ini mesin. karena paling drastis perubahannya di Innova adalah di bagian mesinnya. Coba kita buka dulu di bagian mesinnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya Toyota Innova Zenix yang hybrid ini, Ten. Ayo, di mana? Oke. Tadi lu bilang mesinnya itu beda ya? Mesinnya beda. Mesinnya tadi gue searching kalau nggak salah kodenya tuh M20A. Dia kan biasanya pakai XM20A. 1 TR kan? Biasa Kalau 1 bensin. TR. Iya, kalau bensin yang dulu. Sama ya, berarti kayak Innova yang Barong sama Ribbon tuh sama Ribbon bensinnya. sama. Cuman kalau misalnya dieselnya beda. Yang Beda. dulu tuh KD, yang sekarang tuh GD. Nah, terus ini adalah mesin terbaru dari Toyota Zenix ini. Gue nggak tahu ya kalau motor listrik itu disimpan di mana, gue juga kurang paham, Ten. Iya, sama gue Karena juga nggak mobil paham. ini pertama kali kita juga lihat, Iya. dan pertama kali gue juga buka kap mesinnya nih. Jadi gue kurang tahu untuk baterai-baterai hybrid itu disimpan di mana. Biasa kalau kayak Camry itu simpannya di belakang, setahu gue deh, di baris kedua. Oh, di baris kedua. Di baris kedua. Cuman kalau misalkan ini sih kayak nggak mungkin ya di tengah-tengah ya. Gitu. Tapi kaget, gue gak kaget ini ruang mesinnya di bawah. Lapang. Di bawah, lapang banget ya. Terlalu kopong ya. Terlalu kopong. Iya. Lu lihat gak sih? Ini Nova tuh jadi lebar banget. Lebar banget. Lebar banget dibandingkan dengan Reborn tuh kayaknya mesinnya tuh agak padat. Iya, benar. kan? Ribbon masih Mesinnya- agak padat. Ini lapang sekali. Ini sih benar-benar lapang karena mobilnya tuh udah jauh lebih gede, kayak lebih lebarnya lumayan lah ya. Ya, kalau karena lu mobil lihat dari segi mesinnya tuh nggak padat. Iya. Ya, beda sama yang Reborn tuh dia agak padat. Dan kalau motor listriknya kayak mungkin di bawah nih. Biasa di jalur-jalur yang kabel warna oranye tuh, Ten. Oh, Itu biasa iya, buat iya motor listriknya. Kayaknya ini deh, Ten. Harusnya motor listriknya. Ini kan box filter. Iya. Harusnya ini. Oh, ini nih ada orang-orang juga tuh. Ini berarti mesinnya, ini untuk motor hybridnya gitu. Nah, terus juga tadi kan udah ngetes cara dia ngisi hybridnya itu adalah di Injek. pengereman, injek rem.
Jadi setahu gue ya, kalau misalkan di mobil-mobil hybrid sebelum-sebelumnya, setahu gue kalau dia injek rem itu buat mengisi untuk baterai hybridnya. Karena dari panasnya rem, dia mengisi untuk bahan itunya, baterainya. Baterai untuk hybridnya, gitu. Ya kalau mesin mungkin segitu aja lah ya, nggak ada yang spesial dari Innova ini. Cukup itu yang kita bahas, kita langsung test drive. Lu yang bawa deh, Ten, karena tadi gue udah bawa, lu belum pernah cobain mobil Innova yang hybrid ya, karena lu pernah cobain tadi lu bilang yang bensin biasa ya? Bensin biasa. Oke, kita langsung test drive aja. Oke, sekarang kita cobain mobil dulu nih, Ten ya. Langsung aja nih kita nyalain nih. Langsung nyalain, seperti biasa kayak awal. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Nah, sekarang baru ada. Mungkin baterai hybridnya lagi kosong. Ini kita bisa cek nih di sini, tuh. EV mode unavailable. Karena baterainya belum terisi. Biasa tunggu kita jalan baru terisi. Ini mobil setirnya enteng banget nih. Enteng ya. Cuman sayang FWD. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin mobil kalau FWD efisiensi bahan bakarnya bisa jadi lebih tinggi kan? Secara efisiensi udah pasti, Dre. Iya. Apalagi ini udah CVT kan. Dan ini emang waktu CVT. itu gue tuh kebetulan waktu itu saudara gue pakai Zenix yang G kan, yang gue bilang gue udah cobain. Oh, yang bensin itu ke luar kota, Dri. Dan emang irit gitu loh mobil itu. Irit ya? Irit yang nggak usah hybrid aja irit, gimana yang hybrid gitu. Iya. Apalagi ditambah lu kalau pakai cruising sih di tol ini enak banget ya. Banget. Karena lu nggak perlu bejek-bejek. Ya tenaganya udah lumayan sih harusnya ya. Tenaganya setahu gue kalau yang hybrid, gue lupa deh yang hybrid atau bukan gitu. Pokoknya nol cepetnya tuh 10 detikan. Dan ini 10 detik, dengan badan lah. segede gini gila banget. Innova Reborn-nya setahu gue nol cepetnya tuh 12 detik apa ya? Oh, berarti harusnya hybrid jauh lebih kenceng dong, karena ada dorongan dari motor listriknya. Harusnya jauh lebih kenceng. Gitu. Dan ini bantingannya ya Kijang Innova gitu loh. Innova Enak ya? Zenix ya enak. Gitu. Terus juga ini sunroof bukan main-main loh, Ten. Ini sunroofnya gede sampai belakang. Ini berarti hitungannya panoramik bukan ya, Ten? Panoramik ini kan depan sunroof, ya? panoramik plus sunroof ya? Iya. Karena kan kalau panoramik doang dia nggak bisa dibuka. Kalau sunroof itu setahu gue kayak punyanya Pajero, dia cuma sampai sini kan katanya nih. Nih, berarti ini panoramik plus sunroof gitu. Fortuner aja kalah loh, Ten. Kalah gitu. Jadi dan interior ini oke. kamera udah 360 memudahkan Iya, sekali gitu loh. kamera 360. Terus juga ini udah ada ini, Ten. Cruise control adaptif. Adaptif cruise control. Jadi setahu gue tuh lu bisa setting jarak mobil depan sama jarak mobil lu. Kalau nggak setahu gue, iya bener kayak gitu. Jadi misalkan lu jarak mobil depan sama mobil lu mau bikin 20 meter, setahu gue bisa kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mobil depan ngebut, otomatis speed lu ngebut gitu. Yang penting jarak lu misalkan di 20 meter gitu. Itu adaptive cruise control. Overall sih ini mobil ya enak sih. Enak ya. Setirnya enteng, lebih makin lama ya Toyota mungkin menurut gua mesinnya juga dibikin lebih efisiensi, lebih segala macam. Lebih bertenaga juga, nggak usah lu macem-macemin aja udah bertenaga, cukup bertenaga gitu loh. Ini kalau buat pakai harian sih enak banget ya. Enak banget. Buat harian luar kota ini enak. Coba gitu. Tenaganya tuh apa ya? Pas gitu loh. Ya, Nggak yang boyo. Juga ini speedometernya hampir full digital, hampir full. Dia kalau misalkan kita drive mode-nya pindah, ini kan tadi kan hijau ya Mas ya. Ini ke biru berarti dia modenya normal. Kalau kita pencet sekali lagi dia di mode sport warna merah. Sport nih, tuh. Gitu. Mode sport tuh. Lumayan lah ya. Lumayan banget. Oke lah 2000 cc-nya. Kalau kita pakai mode hybrid aja. Gitu. Dan rasanya tuh bantingannya Enak. Ya. Jadi kalau 600 juta mungkin kalau rivalnya ini apa gua masih belum nemu ya. Ini nggak ada rival sih. Nggak ada. Ini udah kayak konsumen khusus. Karena rata-rata Dri. Ya, contohnya lu aja deh. Lu beli Fortuner. Lu jual lu beli apa? Innova kan? Lu beli Innova lagi kan, terus Reborn beli baru lagi kan? Iya, gua beli Reborn. Beli lagi. Karena Innova tuh nggak tahu ya, udah kayak ada di hati aja gitu loh. Karena kayak kayaknya mungkin ya, hampir semua orang pernah pakai Innova tuh dia bilang tuh pasti itu mobil enak. Nyaman, irit gitu loh. Enak, lapang, reliable, bagasi luas, iya, nggak rewel. Gue jarang lihat orang bilang Innova tuh mobil nggak enak, mobil boros, mobil apa-apa lah. Iya, dan semua orang yang berduit ya, yang kaya rata-rata pasti ada Innovanya gitu loh. Innova ya. Ada Innovanya pasti. Ya walaupun dia bege, yang penting punya Innova gitu, karena ada Innova mobil enak gitu. Karena mobil enak dan favorit keluarga di Indonesia, favorit orang-orang Indonesia tuh Innova. Apalagi yang diesel sekarang, waduh harganya gila Ten ya. Gila. Innova diesel sih sekarang gue nggak tahu bakal kegoreng itu sampai kapan waktunya, gue juga masih kurang tahu. Nggak tahu. Karena dari mulai Innova yang KD, yang Barong, sampai Innova yang Reborn pun itu semua kegoreng harganya. Padahal kalau lu pikir, lu cermati, Dex tuh mahal. Ya mungkin lu pakai biosolar, banyak kan orang pakai biosolar gitu. Cuman pasti semua ada waktunya lah Ten. Pasti mungkin ntar biosolar dihapus lah. Ya mungkin, cuman kalau misalnya kita pikir ya, khusus gitu loh.
kalau menurut gua pribadi sih harusnya kayaknya sih kalau dihapus nggak mungkin, karena apa? Iya. Masih banyak mobil-mobil truk tuh pakai diesel. Bener. Mungkin dieselnya tuh khusus solarnya itu khusus untuk mobil truk gitu Iya. kan, mobil kantor yang plat kuning gitu Komersil lah ya. Komersil gitu. Jadi mobil umum tuh udah nggak bisa pakai biosolar. Mungkin kalau misalkan peraturan itu terjadi kan anjlok pasti menurut Pasti gua. goyang gitu. Pasti goyang harganya. Karena mostly di Indonesia ya kayak gua aja gitu loh, gua pasti daftarin. Kalau mobil diesel pasti pakainya biosolar. Karena Iya. itu keuntungan sekali gitu loh Iya, bagi udah kita yang mobil- punya solar. Udah isinya harganya murah per liternya, terus plus iritnya. Iritnya juga Nah, gua ngomong-ngomong Innova lu udah laku ya Ten udah ya? laku kemarin. Ya, di angka berapa sebutin dong? Laku di 302. 302 ya. Waktu Iya. kita pernah review ya masa itu Innovanya yang putih udah laku. Ini juga lucu, lu bilang itu mobil laku subuh-subuh Ten ya? Subuh-subuh Coba lu ceritain gimana. Jadi lu lagi di mana lu bilang waktu itu? Gue lagi di Gading, lagi di rumah teman gue. Oh, lagi nongkrong, ya. Awalnya ya udah mau lihat malam ini bisa, itu posisi jam 1. Gue sih jujur kalau jadi lu gue udah mager banget Ten. Gue juga mager. Lu ngelayanin customer jam 1 pagi mau lihat Iya. mobil gitu kan. Gue juga mager, cuman yang namanya rezeki itu nggak boleh ditolak. Iya, karena Kita bisa harus jadi layanin. itu jadi gitu. Iya, Tapi kan dan- ternyata kenyataannya jadi, customer dan, beli. dan di modif, udah jadi Venturer. Ntar gue kasih fotonya kali. Oh, dia kasih lihat ke lu. Iya, dikasih lihat gue udah di modif Venturer yang 2000 yang facelift tuh. Yang paling baru berarti Yang paling baru. semuanya diganti sampai Diganti. headlamp. Ganti headlamp. Headlampnya Gila, headlamp yang gila juga. smoke gitu, yang headlamp racing. Oh, lu bilang Cakep dia sih jadinya. pedagang katanya, bukan? Pedagang di Palu kayaknya, di Di Bogor. Palu. Oh, Palu penada mobil dong. Bukan ya? Enggak, Lampung Lampung ya? Lampung pernah ada mobil. Lampung penada mobil ya. Oke, muter kita, sini lah ya. kita lanjut lagi, kita muter sini aja gitu. Coba kita pakai EV-nya dulu Ten ya, coba yang Boleh. depannya. Coba kita pencet EV-nya bisa gak? Oh, hybrid battery low. Belum bisa nih, masih sayang low. sekali. Jarang rem sih gue dari tadi ya. Untuk konsumsi bahan bakar tadi gue baru riset sebelum jalan. Ini menurut gue agak lama Ten. Kalau lu Agak pakai lama, Innova, lu Innova yang sebelumnya atau pakai Fortuner ya, lu pakai terus lu riset tuh biasa nambahnya tuh udah Iya, banyak. Ini kayak cepet. nambahnya dari kecil, kayak dari, Dari kecil, 6, dari nol. 7, 8, 9 gitu loh. Kalau tadi sebelum gue riset Mas itu 1 banding berapa Ten tadi? Tadi 1:16. 16. Irit loh, 16. 1 banding 16 lu ke Bandung nggak nyampe 10 liter Ten. Enak. Pakai ini mobil. Hybrid, enak, irit, cuman harganya aja yang lumayan mahal. Iya. 600 juta. Coba gue mau cobain power mode lagi deh. Coba ya, power mode. Gue penasaran. Gas aja, gas. Muter Ya, depan aja nggak muter boleh depan. lah. Oke lah ya. Oke lah. Dan mobil ini ada 2 buah TV di belakangnya. Iya. Fortuner-nya kalah loh. Iya. Karena mungkin Fortuner di atas, ini ada sunroof Ten. Iya. Dia nggak bisa, nggak mungkin dong dia bikin sebelah kiri doang. Akhirnya mungkin dia memutuskan untuk bikin kiri kanan gitu loh. Oh, di bawahnya sih Kalau- enak banget ini. Bawahnya enak ya, Iya. atasnya kurang tahu ya. Gue nggak tahu ya, ini mobil ini tuh dipakai, mesin mobil ini tuh dipakai sama mobil apa aja di Toyota, gue juga masih belum tahu ya. Karena ini model terbaru kan, maksudnya Zenix keluar tuh. Kalau misalkan Camry hybrid dia cc kan 24 ya? Hybrid Camry itu berapa tadi? 24 ya? Camry tuh, aduh, gue nggak hybrid. 25 kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah 25. Ntar coba gue cari, kalau nggak salah Camry hybrid tuh 2500 cc. Mungkin ya mesinnya kodenya sama mungkin ya, kayak misalkan Mungkin. mesin 1GD, 2GD kan 2400 sama 2800. Mungkin sama Camry ini mesinnya sama, cuman bedanya cc-nya dikecilin aja, gue juga kurang tahu gitu. Bandingannya kita coba lagi nih. Enak ya? Padahal ini hitungannya profil ban yang sangat tipis, Tipis, gitu loh. Iya. tipis. Lu Gimana boleh yang lihat tebel tadi. coba? Ya, kalau tebel pasti jauh lebih enak, lebih bouncy gitu Iya. ya. Lebih Lebih enak lagi nih mobil. mental-mentul gitu ya. Makanya gue udah nggak ngerti lagi lah kalau Toyota tuh, kalau lu kayak punya showroom nih, yang paling cepat keluar mobil apa? Innova kan? Innova cepet Innova banget. kan cepet Diesel banget. terutama ya. Iya. Diesel tuh cepet. Gue kayaknya kalau punya Innova diesel nggak pernah lama-lama. Itu gue punya Innova diesel punya lu aja, yang lu beli itu gue Iya. baru beberapa hari, belum nyampe seminggu. Gue sikat. Terus yang Innova V diesel hitam 2019 hitungan hari nggak nyampe seminggu. Hari. Padahal Padahal diesel. niatnya mau dipakai ya. Itu mau gue pakai. Enak, Iya. kilometer masih rendah. Malahan Fortuner Ten yang agak susah muter, gue nggak tahu kenapa ya. Fortuner Iya. mungkin, ya gue jujur juga Fortuner Innova gue lebih pilih Innova Iya, pastinya. gua Bagasi juga. lebih luas, terus nggak SUV gitu, nggak terlalu Iya. kegedean ya, dan enak loh. Pas gitu ya rasanya. Pas mobil Innova tuh kan, Innova pas gitu ukurannya, Innova tuh- nggak kegedean, nggak kecilan, lu mau rame-rame buat teman oke gitu kan, mau road trip oke gitu. Kayaknya Innova mau dijual berapa juga pasti dibeli orang dah. Mau dijual 600, 700. Nggak tahu pasarnya udah emang kuat aja gitu loh untuk Iya, dijam. Innova gue nggak tahu, apalagi yang Innova ini. Venturer diesel sekarang, waduh, gue pernah lihat di marketplace ya Ten. Berapa? Harganya itu kayaknya gope. Gope. Ada yang jual malah lebih mahal daripada harga baru. Nah, lu tau gak?
Innova itu yang Reborn, itu ada yang TRD, lu pernah lihat gak? Nggak pernah gue. Nggak pernah. Dulu customer gue ada yang pernah pesen, gue lupa tipenya apa, tapi diesel. Diesel TRD warna putih tuh di Indonesia tuh nggak banyak unitnya. Itu ada stiker TRD-nya tuh gue pesen dari Toyota, customer gue pesen. Gue nggak tahu, setahu gue ya, mungkin kayaknya di bawah 300 unit kalau nggak salah di Indonesia. Gitu. Oh ini udah pedal shift ya kalau yang Q ya? G nggak ada pasti ya? Oh dari tadi lagi EV tuh. EV ya? Iya, EV-nya sekarang masih nggak bisa, hybrid baterai masih itu. Lo kayak lu tarik-tarik mulu kan. Oke lah ya. Oke sih Ten tenaganya. Enak. Di atasnya juga masih enak ya. Gitu. Nah terus juga kalau misalnya di Toyota terbaru tuh pasti sekarang standarnya gue nggak tahu ya. Mungkin kayaknya nggak cuma Toyota doang, Ten. Itu disediain APAR pasti di setiap mobilnya. Iya, pasti dari udah, tahun 2020 kalau nggak salah deh. Udah standar keamanan gitu ya. Standar keamanan. Cuman kalau Pajero gue nggak tahu ada gak ya. Kayak Pajero-nya Andre itu kayaknya nggak ada. Harusnya ada deh. Harusnya ada deh tetap. Karena harusnya standarnya sekarang tuh semua harus ada APAR-nya gitu demi keselamatan gitu. Jadi standar mobil semua tuh harus ada. Dulu gue inget banget, lu Fortuner lu pakai apa ada yang motor kebakaran. Oh iya, gue cerita ke lu ya. Ya itu ada motor kebakaran tuh kan daerah THB sana. Gue kasihan, gue kasih aja APAR-nya. Ternyata APAR tuh bisa direfill ya. Iya, ternyata mahal ya. Udah gitu gue kasih orang nggak dong, dia pada min motornya, semprot dilempar APAR gue juga pikir itu yaudahlah, mungkin sekali pakai. Kan? Ternyata lumayan juga harganya dan ternyata bisa direfill, itu pun gue baru tahu loh. Gue juga baru tahu pas itu. APAR itu bisa direfill. Gue pikir tuh kan kalau APAR yang di S1 tau gak sih yang gocap yang 100 ribu. Yang kecil banget itu. Iya yang buat di mobil. Gue pikir kayak harga segitu, cuman harganya ya, lumayan ternyata kalau yang bawaan ya di atas GoPay tau gue. Harga untuk APAR doang gitu. Tapi Dri, kalau menurut lu nih ya, lu kan juga pecinta Innova lah. Yes, ya betul. Kan? Menurut lu nih, kalau lu ini personal aja gitu loh. Oke. Lu pilih Zenix Q Hybrid ini atau Innova Reborn diesel? Diesel dengan tipe tertinggi misalnya Ventura. Iya. Kalau gue sekarang karena gue udah sering pakai diesel udah mulai rada bosan kan. Kayaknya gue lebih milih di Innova Zenix ini. Iya. Lebih kedap, lebih irit, lebih nyaman, lebih mewah. Sama sih, gue juga gitu sih. Kan. Pasti ya diesel tuh ada umurnya lah Ten. Karena kalau hybrid di Indonesia tuh mobilnya masih bisa diterima dibandingkan dengan mobil full elektrik. Iya benar. Gitu. Gue setuju. Gue juga pasti milihnya ini. Karena ini ya? Buat 10 tahun ke depan masih modelnya masih oke. Dan kalau misalkan diesel kita 10 tahun ke depan kita belum tahu ya. Kita masih belum bisa ngebaca apakah biosolar masih diadakan di Indonesia atau tidak.